Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Setaningrum SE, tutor mata pelajaran Sosiologi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan komunitas bidang ekonomi. Mari kita belajar bersama. Apakah di lingkungan kalian pernah menemukan usaha UMKM yang merambah pasar-pasar besar dan supermarket? Silahkan dijawab di buku catatan kalian ya. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas, menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi, menyebutkan bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi, serta menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi. Pemberdayaan komunitas adalah proses membantu masyarakat agar memiliki kemampuan, kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengatasi masalah serta meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi adalah upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha, keterampilan kerja, akses modal, pemanfaatan sumber daya lokal, dan penciptaan peluang kerja sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Tujuan pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi diantara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik melalui usaha atau pekerjaan produktif. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Program pemberdayaan membuka peluang kerja baru sehingga jumlah pengangguran berkurang. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja, tingkat kemiskinan masyarakat dapat ditekan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan. Masyarakat dilatih agar memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja atau membuka usaha sendiri. Yang kelima, mendorong kemandirian ekonomi. Masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa selalu bergantung pada bantuan pemerintah atau pihak lain. Yang keenam, memanfaatkan potensi lokal. Setiap daerah memiliki sumber daya alam maupun budaya yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan tidak hanya berupa uang, tetapi juga meningkatnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi. Yang pertama, pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, koperasi masyarakat, bantuan modal, desa wisata, pertanian modern, pengolahan hasil pertanian, pelatihan pemasaran digital, bank sampah, dan usaha kreatif masyarakat. Contoh pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi, yang pertama, pembentukan koperasi desa. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan bersama oleh anggota untuk kepentingan bersama. Bentuk kegiatannya ada simpan pinjam, penjualan hasil panen, penyediaan kebutuhan pokok, dan penyediaan pupuk serta alat pertanian.
Contohnya, petani di desa membentuk koperasi sawit. Semua hasil panen dijual melalui koperasi sehingga harga jual lebih stabil dan lebih tinggi dibanding menjual sendiri-sendiri. Manfaatnya memperkuat ekonomi masyarakat, mempermudah akses modal, meningkatkan keuntungan anggota, menumbuhkan semangat gotong royong. Contoh berikutnya yaitu pelatihan dan pengembangan UMKM. UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan sektor penting dalam perekonomian masyarakat. Bentuk pelatihannya membuat produk, pengemasan barang, pemasaran online, manajemen usaha, dan pencatatan keuangan. Contoh, sekelompok ibu rumah tangga dilatih membuat keripik pisang dan memasarkan produk melalui media sosial serta marketplace. Dampaknya, meningkatkan penghasilan keluarga, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Contoh berikutnya yaitu pemberdayaan nelayan. Nelayan sering menghadapi masalah seperti hasil tangkapan sedikit dan harga jual rendah. Bentuk pemberdayaannya, bantuan alat tangkap, pelatihan pengolahan ikan, penyediaan tempat penyimpanan dingin, dan pelatihan pemasaran. Contoh, ikan hasil tangkapan diolah menjadi abon, kerupuk ikan, atau ikan asap sehingga nilai jualnya meningkat. Manfaatnya mengurangi kerugian hasil laut, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pasar produk. Dampak ekonominya yaitu pendapatan meningkat, usaha baru berkembang, pengangguran berkurang. Dampak sosialnya meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat solidaritas, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dampak dalam pendidikan, masyarakat lebih terbuka terhadap pengetahuan baru, meningkatnya keterampilan kerja. Dampak lingkungan, muncul usaha ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber daya lebih bijaksana. Peran masyarakat dalam pemberdayaan. Masyarakat juga harus aktif mengikuti program bekerjasama menjaga keberlanjutan usaha, mengembangkan inovasi, dan memanfaatkan peluang ekonomi. Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mandiri dan sejahtera melalui pengembangan usaha, keterampilan, dan pemanfaatan potensi lokal. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif sehingga mereka mampu mengatasi masalah ekonomi secara berkelanjutan. Contoh pemberdayaan ekonomi meliputi pembentukan koperasi, pengembangan UMKM, desa wisata, pemberdayaan petani dan nelayan, bank sampah, pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan industri kreatif. Program-program tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pendapatan, berkurangnya pengangguran, berkembangnya usaha masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan sosial.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa soal tadi dikerjakan ya.